Salam jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang ke-7 pada tahun 2020 ini. Kita percaya semua anugerah Tuhan, semua pertolongan Tuhan, bahkan semua penyertaan bagi kita bersama-sama. Kita tetap berdoa, keadaan bangsa kita, keadaan negeri kita, kota kita, gereja kita, keluarga kita, terus semakin ditolong Tuhan. Khususnya masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tetaplah berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat cara Tuhan menolong kita keluar dari masalah ini. Bulan yang ke-7 ini, tema besar pelayanan kita adalah disiplin dalam memberi. Disiplin dalam memberi. Minggu yang pertama ini kita akan belajar firman Tuhan, disiplin memberi persembahan. Disiplin memberi persembahan. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Prinsip memberi atau memberi menurut saya sesuatu yang sudah sering kita kerjakan. Sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan untuk memberi, maka ada lagu-lagu yang bertemakan memberi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagimu. Salah satu lagu ini akan mendorong kita bersama-sama tentu bagaimana belajar memberi kepada Tuhan. Saya juga percaya bahwa pemberian kita bukan lagi soal hanya memberi dalam bentuk uang atau bentuk harta benda. Tapi pemberian kita sudah mulai beragam. Memberi tenaga kita, memberi pikiran kita, memberi kreasi kita, memberi waktu-waktu kita kepada Tuhan, dan banyak hal. Intinya adalah memberi kepada Tuhan sesuatu yang sudah menjadi pola dan kehidupan kita yang kita kerjakan dari waktu-waktu sampai dengan hari ini. Tapi ada hal-hal yang luar biasa yang penting kita lakukan, bagaimana prinsip-prinsip memberi yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan ini, maka kita temukan 2 bahkan 3 hal prinsip memberi. Yang pertama adalah memberi dengan kerelaan. Memberi dengan kerelaan. Bapak Ibu, ketika engkau memberi kepada Tuhan, entahkah itu pemberian uang atau pemberian kemampuan kita, pemberian talenta kita, semua harus dikerjakan dan kita berikan dengan sukarela. Pemberian yang tidak rela tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemberian yang tidak rela itu tidak tulus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mendorong kita adalah memberi dengan sukarela atau memberi tanpa paksaan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka dompet ataupun ketika Bapak Ibu mengambil misalnya ATM mau memberi kepada Tuhan lewat gereja atau pelayanan, hati-hati jangan sampai saudara terpaksa melakukan tersebut. Yang kedua, prinsip memberi dalam ayat yang baru kita bacain adalah memberi sesuai dengan apa yang kita punya. Artinya apa? Apa yang ada pada kita, itulah yang kita beri kepada Tuhan. Ada cara-cara orang yang salah ataupun motif-motif orang yang salah ketika memberi. Mereka berpikir bahwa kalau memberi itu adalah apa yang kelihatan secara kasat mata. Padahal Tuhan tidak pernah berkenan akan hal tersebut. Yang menarik adalah ada banyak orang memberi sekalipun caranya itu diberi bukan dari apa yang mereka miliki. Saya pikir ini bertentangan dengan firman Tuhan. Berilah dari apa yang kau miliki. Jangan dari apa yang tidak kita miliki. Karena Tuhan berkenan kepada apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau membaca 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7, maka firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah menghendaki orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, prinsip memberi yang alkitabiah yang berkenan kepada Tuhan adalah memberi dengan sukacita. Sejujurnya, memberi dengan sukacita itu berarti kita tidak terpaksa. Kita tidak memberi dengan berat hati, tapi kita memberi dengan tulus hati, bahkan dengan cara yang sangat gampang kita memberi. Kenapa? Karena kita tahu
di balik pemberian kita itu, Allah tidak pernah berkekurangan memberkati kita, atau Allah tidak pernah berhutang atas semua pemberian-pemberian kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.